wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimuna hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahu. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kembali Allah mengizinkan kita untuk hadir di rumah Allah. Mari kita semua juga menghadirkan hati kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai ayat 4 yang dibacakan tadi. Di situ ada 5 indikator orang yang beriman yang kita semua bisa mengukur di mana posisi keimanan kita saat ini. Untuk itu, pada khutbah kita yang singkat ini, khatib ingin menguraikan kalimat indikator ini berdasarkan surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama kata Allah, orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang yang ketika disebut Allah atau dia mendengarkan Allah disebutkan, maka gemetar hatinya. Dalam bahasa awaknya tasiro,
darahnya. Itu yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung hatinya gemetar. Dan ketika diuji dengan panggilan itu, dia juga mengikuti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang artinya dia juga meyakinkan kepada diri dan mengatakan kepada dirinya bahwa Tuhan Allah yang besar, yang lain adalah kecil. Sehingga gemetar hatinya. Jauh mana hari ini kita implementasikan kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ketika kita rapat-rapat, ketika berhadapan dengan pemimpin-pemimpin kita, siapa yang besar? Apakah Allah yang besar? Atau apa yang di hadapan kita saat itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo Tuhan Allah dan gadang. Artinya yang lain adalah kecil. Kalau kita rapat, ya rapat kecil. Kalau dengan Pak Gubernur, ya Pak Gubernur kecil. Dengan Presiden, ya Presiden yang kecil. Ketika kita juga mengatakan Allahu Akbar. Sekali lagi, kita evaluasi diri kita hari ini. Siapakah yang besar selama ini yang ada di hati kita? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu yang pertama kaum muslimin. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Didengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, mungkin di pagi hari, subuh, di masjid-masjid dan musala-musala. Ketika memang terasa damai di dalam dirinya, sejuk di dalam dirinya, bahwa yang ia dengar ini adalah kalamnya ilahi, masa damai dalam diri. Itu sudah masuk. Terasa. Semuanya ini tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Hanya kita masing-masing yang bisa merasakan. Tapi ketika dia dengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dia bising telinganya. Alun tanturi kasiang lahibuh garin kedung saji. Kalau itu yang keluar, mari kita evaluasi. Di mana posisi keimanan kita dalam indikator yang kedua ini? Masyarul muslimin rahimakumullah. Sehingga bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang didengar, apalagi yang kita baca sendiri, yang kita semua mengatakan hudan kita, petunjuk kita. Mari kita uji dengan jiwa kita masing-masing. Tentram tidak kita? Damai apa tidak? Atau merasa terganggu kita tidak? Itu yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Indikator yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika seseorang telah berusaha, telah berbuat maksimal dalam usahanya. Dia telah berazam untuk bekerja semaksimal mungkin. Baru dia katakan hasilnya suka-sukanya Allah. Kira-kira seperti itu. Bukankah tawakal itu adalah doa untuk beraktivitas, bukan untuk tidur? Banyak yang mengartikan kalau bertawakal itu sudahlah, laikok karsib awak ba'aleh. Tapi bukan demikian. Bukankah setiap kita keluar dari rumah kita, kita berdoa, Bismillahi
tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Artinya, tawakal itu adalah aktif. Jadi bagi orang yang telah aktif, telah berjuang, telah berusaha, telah berupaya semaksimal mungkin dalam hidupnya, dalam bekerja, dalam karirnya, dia serahkan kepada Allah hasilnya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, ini yang terbaik. Dia akan menerima semua keputusan yang ada hari ini sebagai keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dia sadar, orang yang beriman ini, bahwa ilmunya, bahwa keinginannya adalah keinginan yang terbatas. Bahwa keputusan yang terbaik adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebesaran yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersyukur apapun yang dia terima. Sakit, senang, susah, sedih, derita, itu adalah bahasa-bahasa dalam kehidupan. Tetapi dia yakin apapun yang terjadi, Allah menjanjikan yang terbaik untuk dirinya. Kalau tidak hari ini adalah untuk hari esok. Ini perlu bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagi kita ASN yang meniti karir-karir kita hari ini. Karena jabatan-jabatan yang ada itu tidak banyak. Sementara kita banyak. Ketika kita telah berjuang, yang menentukan adalah takdir dari Allah. Inilah indikator orang yang beriman. Ketika apa yang terjadi, dia tetap tersenyum, dia tetap bahagia. Inilah salah satu indikator. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. 3 indikator itu. Apakah gemetar hati kita? Apakah merasa bertambah iman kita? Apakah merasa kita tetap damai dalam hidup kita? Yang merasakan adalah kita sendiri. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi 2 indikator selanjutnya mungkin bisa dilihat. Indikator yang keempat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat. Jadi dia tidak sebatas mengerjakan salat, dia mendirikan. Kalau salat itu berdiri di dalam dirinya, walaupun dia telah selesai salat, tapi tetap berdiri, indikatornya lagi apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia menzalimi sesama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia korupsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia merampas orang lain di muka Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dia menyakiti saudara-saudaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini indikator. Kalau ketika orang itu mendirikan salat, apakah dia mendirikan salat atau sebatas mendirikan salat, ini bisa kita lihat dari perbuatan fisik. Dan begitu juga, apakah dia sudah terhindar dari perbuatan kecil dan munkar? Inilah penentu dari kesuksesan salat yang dilaksanakan. Mari kita ukur sekali lagi, di mana posisi kita. Indikator yang kelima kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Hati Pak ingin menggarisbawahi kata sebahagian. Kalau secara matematik kita mengatakan ada sebagian besar, ada sebahagian dan ada sebagian kecil. Sebagian besar kita kadang-kadang hanya ini besar dari 50%. Itu sebagian besar. Kalau sebagian mungkin antara 20 sampai 50%. Kalau sebagian kecil dari 20%. Kita mau ngambil yang mana? Menginfakkan sebahagian. Bukan bicara yang 2,5% kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau yang 2,5% itu sudah miliknya Allah, tidak ada urusan kita lagi. Itu tidak ada lagi urusan kita. Tapi yang sebahagian ini,
diinfakkan. Masjid, anak yatim, fakir miskin, dan semuanya. Mari juga kita hitung. Sudah berapa infak-infak yang kita persembahkan? Menurut penelitian kaum muslimin, ketika 20% dari orang yang ada di Indonesia ini menginfakkan 20% dari hartanya, tidak ada orang miskin di Indonesia. Ketika 20% dari orang Sumatera Barat menginfakkan 20% dari hartanya, tidak ada orang miskin di Sumatera Barat. Dan seterusnya. Seperti itu. Ini kalau kita kunci dari sebagian, kita ambil saya 20%, apalagi lebih dari 20%. Mari kita lihat di mana posisi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi ketika 5 indikator tadi, Allah katakan, mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Bukan di mata manusia lagi. Bukan lagi karena pangkat yang tinggi, karena jabatan yang tinggi, karena kehormatan yang tinggi. Dan semua-semua yang menurut pandangan kita, yang siap saat, siap pidato, yang terhormat. Bukan lagi kehormatan, tapi adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darajatun 'inda rabbihim. Ini yang dia boleh. Dari 5 indikator tadi. Kemudian apalagi yang dia dapat? Yang tinggi insya Allah, maghfirah, ampunan dari Allah. Apa yang kita cari kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kita dipastikan berbuat dosa dan berbuat salah dalam hidup kita. Maghfirah. Apalagi hadiah Allah untuk orang yang beriman yang sebenarnya itu. Warizqun karim, rezeki yang mulia. Di mana rezeki yang mulia? Tidak hanya di dunia, tapi juga ketika nanti. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Allah bersumpah, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti. Perjalanan waktu tanpa terasa. Mulai dari kita masuk kerja jadi ASN. Berapa sekarang? Mungkin
Di antara kita ada yang mau pensiun tanpa terasa. Kita bergaul bersama-sama. Dan ada yang sudah pensiun saudara-saudara kita. Dan juga ada yang telah meninggal saudara-saudara kita. Perjalanan waktu itu Allah bersumpah. Apa kata Allah? Manusia itu merugi kata Allah. Kecuali yang tidak merugi adalah, beli lagi, orang yang beriman. Iman yang mana? Tentunya iman yang memenuhi 5 indikator yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal. Jadi dengan iman itu, bagaikan pohon, sajaratun tauhid, dia mampu membuahkan hasilnya dalam bentuk amal-amal soleh. Jadi tidak cukup iman, tapi bukti dari iman itu adalah amal-amal soleh. Amal soleh, apapun yang kita kerjakan, sepanjang kita meniat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Mulai dari berangkat di rumah kita, kita bekerja, semua yang kita lakukan, sepanjang kita niatkan karena Allah, adalah bagaikan butir-butir pasir yang ada di pantai yang bisa kita raih hanya dengan ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kembali lagi dilandasi oleh keimanan. Sehingga orang yang beriman tadi, dia akan selalu menasihati dengan kebenaran. Yang dia sampaikan adalah kebenaran-kebenaran, bukan kepalsuan-kepalsuan. Bukan dusta dan kebohongan-kebohongan. Bukan topeng-topeng yang berselimut. Tapi adalah kebenaran-kebenaran. Al-haqqu min Rabbi. Dari Tuhan mereka. Dan dia sampaikan dengan penuh kesabaran. Semoga kita semua dalam waktu yang masih tersisa dalam hidup kita mampu meluruskan tegak kita dalam fondasi iman yang sebenarnya dan membuahkan amal-amal saleh kita sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah yang waktunya kita tidak tahu apakah esok ataupun lusa ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najati min nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa syaa'i wal munkar wa la zikrullah ya akbar wa aqimis shalah.